إن الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat siang hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka membuktikan kecintaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia bahkan seluruh makhluk pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kebutuhan kita begitu banyak. Kita butuh hidup, kita butuh keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan dan lain sebagainya. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa menjaga, memelihara nilai iman, ketakwaan kita kepadanya. Maka dengan itu kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Dengan segala doa harapan mudah-mudahan sholat Jumat kita dan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini dinilai sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Dan insyaAllah kita yang senantiasa istiqomah bersalawat kepadanya, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. InsyaAllah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh DKM, yakni rukun dan damai dalam perbedaan. Tentu saja khutbah yang singkat ini tidak dapat mengupas sedemikian luas judul ini hadirin sekalian. Sebab yang namanya rukun dan damai dalam perbedaan itu suatu hal yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Apalagi saat konteks saat ini masyarakat yang sangat pluralis, sangat majemuk sekali. Perbedaan suku, agama, bahkan perbedaan warna, bendera dan sebagainya. Kalau dalam bahasa sekarang ya perbedaan partai politik yang sekarang ini sudah sangat betul, kita sudah sangat melihat, menyaksikan bagaimana kontestan para orang-orang yang mau duduk di pemerintahan, orang-orang yang mau duduk di legislatif dan sebagainya. Tentu di sini hadir sekalian perlu kita kembali menyadari sebagai umat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nilai itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kerukunan, kedamaian dalam konteks kebinekaan, dalam konteks perbedaan yang luar biasa. Ayat yang tadi khatib baca di awal tentu sudah tidak asing bagi kita semuanya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah menggunakan bahasa an-nas. Artinya dari manapun kalian wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syu'uba. Kita beda negara, beda bangsa. Wa qabaila, beda suku. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ciptakan kerjasama yang baik, ciptakan kerukunan yang baik, kedamaian yang baik, untuk satu tujuan hidup, kemaslahatan hidup, kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat bersama. Lita'arafu, terjadilah hubungan bilateral antar negara, terjadilah hubungan antar sesama suku, sesama bangsa dan sebagainya. Dalam hal apa? Untuk meningkatkan kebaikan, untuk menjaga kelestarian hidup kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umat Islam, menjaga persatuan kesatuan, menjaga kerukunan, kedamaian untuk tujuan bersama. Ya, ini kita akan mendapatkan hidup yang harmonis, hidup yang tentram, damai. Dan kalau kita bisa hidup berdampingan dengan baik, kehidupan kita harmonis, rukun, damai, maka kita akan mendapatkan ketentraman hidup. Maka insya Allah tujuan hidup kita bersama akan bisa diraih dengan baik. Kita bisa kerjasama dengan baik. Kita ciptakan iklim yang sehat. Sekalipun itu kita berasal dari daerah yang berbeda, dari warna bendera partai berbeda, tidak ada masalah. Karena itu adalah satu sunnatullah, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mestinya dalam satu negara ada pemerintah. Ada pemerintah, bahkan dalam konsep negaranya Plato, bahwa sebuah negara yang dipimpin oleh penguasa yang korup itu masih lebih baik daripada negara yang tidak ada pemimpinnya. Maka disinilah ada kontestan, namanya partai politik dan sebagainya. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam yang terbesar, dan sebagai umat Islam memiliki pondasi hidup, sebagai umat Islam yang memang memiliki nilai-nilai iman takwa, maka kita harus selalu dalam kesadaran bahwa yang penting bukanlah benderanya, yang penting adalah beda warna dan sebagainya. Yang penting adalah kita satu akidah umat Islam, satu ideologi Pancasila. Kita ingin bangun bangsa, negara yang baik, negara yang bisa memberikan kehidupan rakyatnya ini dengan baik, dengan tenang, hidup berdampingan dengan harmonis, tentram, damai, dan insya Allah mudah-mudahan juga sejahtera. Hadirin rahimakumullah, dari manapun kita, warna bendera kita dan sebagainya, jangan kita mudah terprovokasi, jangan kita mudah terbakar, tersulut emosi hanya gara beda partai, beda warna dan bendera sebagainya, beda kaos. Itu bukan yang penting. Tetapi yang penting bagi kita, bagaimana selalu ada kesadaran bahwa kita ini adalah umat yang Islam, umat yang memang majemuk. Kita ada tujuan hidup bersama, kita ada satu kepentingan hidup bersama. Kita harus jaga kerukunan, kedamaian itu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, yang tentram, damai, dan insya Allah akan tercapai segala hal yang dapat kita cita-citakan bersama. Baik di lingkungan keluarga yang paling terkecil, agen sosialisasi yang paling kecil, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, bangsa dan bernegara. Itu yang paling penting, hadirin sekalian. Disinilah hebatnya Islam sebagai agama yang luar biasa, membimbing setiap umatnya dimanapun, bersuku-suku, berbangsa, tidak masalah. Dan itu memang sudah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari sebagai makhluk manusia. Tapi ternyata hadirin, Allah mengingatkan juga bahwa keberagaman kalian, keberagaman suku, bangsa, agama, partai dan sebagainya, bahasa, etnis dan sebagainya, bukan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nilai takwa kita kepadanya. Sehingga ditaukidkan dalam Al-Qur'an ayat selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Ditaukidkan, dia menggunakan harfu taukid dalam bahasa Arab. Sesungguhnya di antara kalian tadi ini yang majemuk, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kerukunan hidup, kedamaian hidup, selalu menciptakan iklim yang sehat di tengah masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan setempat dan sebagainya. Itu yang penting-penting. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mewujudkan nilai-nilai iman, takwa, nilai-nilai solat kita.
Salat mengajarkan kita kekompakan. Begitu qomat datang, dikumandangkan, kita tanpa komando langsung baris saf yang luar biasa. Itu kekompakan. Ini mengajarkan kita salat jamaah luar biasa. Kita mengikuti imam dengan baik. Imam juga tampil dengan yang sudah kualifikasi yang baik. Kita menghadap kiblat, menyembah Allah Tuhan yang sama, tauhid yang sama. Kesadaran inilah hadirin sekalian harus kita jaga, harus kita pelihara untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, ketentraman, hubungan harmonis di tengah masyarakat kita yang sangat pluralis ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu agama sangat mengajarkan kepada kita ketika mohon maaf terjadi konflik, terjadi perselisihan, pertikaian yang diawali mungkin perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan partai dan sebagainya. Al-Quran mengajarkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Seandainya terlanjur terjadi konflik, pertikaian, perselisihan pendapat, sebab itu juga tidak akan bisa terpungkir hadirin sekalian. Beda kepentingan, beda tujuan dan sebagainya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aslihu, perbaiki hubungan saudaramu itu. Damaikan saudaramu itu bila mana terjadi perselisihan pertikaian. Jangan berlanjut. Karena kalau berlanjut akan terjadi perpecahan. Konflik bisa menyebabkan perpecahan. Dan kalau sudah perpecahan, maka tujuan hidup kita akan berantakan juga. Ketentraman, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan akan tidak bisa atau sangat sulit untuk diwujudkan bila mana terjadi perpecahan, bila mana terjadi konflik dan sebagainya. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah mereka saudara-saudara itu bila mana terlanjur terjadi perselisihan pendapat dan sebagainya. Jangan berlanjut. Wattaqullah, masyaallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini atas dasarnya, asasnya. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan hidup bersama yang akan kita jaga, kita pelihara. Maka kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada apa-apa yang lainnya. La'allakum turhamun. Kalau kita memang menegakkan agama Allah, kalau kita jaga nilai-nilai iman dalam persaudaraan itu, maka insya Allah kata Allah, la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan kasih sayang. Hidup berdampingan, majemuk, beda agama, beda ras, etnis, beda partai dan sebagainya, itu adalah sunatullah, hal yang biasa. Tetapi ketika Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kepada suatu wilayah, suatu bangsa, sekalipun perbedaan itu selalu pasti ada satu keniscayaan, satu kerusan. Tetapi Allah selantiasa berikan petunjuknya. Allah rahmati, berikan kasih sayang kepada umat itu, kepada bangsa itu, kepada masyarakat itu hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu ayat yang mari kita senantiasa selalu ingat dan jadikan kesadaran dalam kehidupan kita, baik di lingkungan masyarakat yang terkecil, lingkungan masyarakat kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan bangsa, beragama dan sebagainya. Dalam surat Al-Maidah ayat 48, di tengah-tengah ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahida. Sekiranya Allah ingin menjadikan umat ini umat yang satu, bangsa yang satu, negara yang satu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak sulit, tidak ada yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Gampang Allah jadikan umat satu, suku yang satu. Allah ingin menciptakan manusia semuanya kaya, jadi pemimpin semua, gampang. Tapi ternyata ada maksud Allah Subhanahu wa taala. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah jadikan majemuk, masyarakat majemuk, umat yang beragam. Itu untuk sebagai ujian kepada kita semua. Ternyata ujian. Jadi hidup berbeda agama, berbeda ras, etnis, berbeda suku, bangsa, negara, berbeda partai, warna dan sebagainya. Ternyata bagi umat Islam atau orang-orang mukmin khususnya, itu liyabluwakum, untuk ujian kepada kalian semua. Ujian hidup. Apakah kita masih tetap bisa menjaga nilai-nilai iman dalam bermasyarakat? Hanya gara-gara beda partai tetangga kita, hancur persaudaraan kita, bubar jemaah pengajian, bubar di tempat kita bekerja, hanya gara-gara beda itu saja. Hadirin sekalian rahimakumullah, jangan sampai terjadi seperti itu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Apa yang Allah berikan kepada kita,
beda status sosial, beda profesi, beda intelektual, beda partai, beda suku, beda etnis dan sebagainya. Itu pemberian Allah kepada kita. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita luar biasa banyaknya. Apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya sebagai ujian hidup. Sebab itu lanjutannya ayat ini Allah mengatakan fastabiqul khairat, menggunakan bentuk jamak. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Siapapun Anda, profesi Anda, intelektual Anda, silakan gunakan yang baik semaksimal mungkin dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang penting tadi saya katakan. Harus kita ciptakan kesadaran dalam iklim yang sehat, bahwa kerukunan, kedamaian, ketentraman, hubungan yang harmonis dan sebagainya, tujuan hidup baik bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama, itu yang paling penting hadirin sekalian. Fastabiqul khairat, silakan berbuat baik sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk perpecahan hadirin sekalian. Ilallahi marji'ukum jami'a, Allah ingatkan, hai hambaku, kalian dari manapun kalian, apapun kalian pergi kemanapun, ada batasnya. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kalian akan kembali. Mau kemana kita hadirin sekalian? Pasti akan maut menjemput kita. Kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kalian akan kembalikan semua. Fa yunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu Allah kabarkan, Allah akan membeberkan semua nanti di akhirat terhadap apa yang kalian dahulu perselisihkan di dunia. Perbedaan kepentingan, pendapat sebagainya. Tapi umat Islam harus sadar, ada ayat yang banyak mengingatkan, memberikan ultimatum kepada kita, memperingatkan kepada kita. Salah satu contohnya, jangan sampai kita mau diperalat oleh orang-orang yang punya kepentingan yang hanya merusak negara ini, mohon maaf, hanya merusak bangsa agama ini dengan cara memelintir ayat, menjustifikasi pendapatnya dan sebagainya, melegalisasi pernyataan atau apapun statementnya untuk kepentingan kelompok dan sebagainya. Jangan sampai hadirin sekalian. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan jangan kamu jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan kepadaku lah hendak kalian takut. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campur aduk kebatilan dan kebenaran. Kalau memang benar katakan benar, dukung yang benar. Kalau salah jangan katakan benar. Jangan diputarbalikkan, jangan dicampur aduk. Wala talbisul haqqo bil batil. Allah ingatkan itu. Di tengah masyarakat kita, apalagi zaman sekarang ini, keadaan sekarang ini, ayat ini selalu menjadi perhatian dan sangat harus menjadi ultimatum, wanti-wanti untuk umat Islam dimanapun kita. Wa taqtumul haqqa, la ilaha illallah. Wa taqtumul haqqa, engkau sembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu kebenaran itu. Kenapa Anda sembunyikan? Ingat hadirin sekalian, bahwa ketika nanti Allah tegur kita, ada musibah, ada teguran Allah Subhanahu wa taala, semua kena. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan suatu fitnah, kalau datang musibah, bencana, teguran Allah Subhanahu wa taala, yang kena bukan hanya orang zalim saja. Wa'lamu, ketahuilah kalian, annallahu syadidul iqab, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih sekali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai umat Islam yang selalu menjunjung nilai-nilai persaudaraan, perdamaian, kekompakan, harus kita ingat dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, yang sebenarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau meninggal wafat menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak muslim. Harus tunduk taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, akidah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan bertikai, konflik dan sebagainya. Itulah pentingnya mengapa kita menjaga kerukunan, kedamaian dalam perbedaan, karena perbedaan itu memang suatu keniscayaan sunnatullah. Tetapi bagaimana kita sebagai manusia, terutama umat Islam, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyikapi perbedaan ini dengan selalu menjaga keharmonisan, menjaga kekompakan, kerjasama, toleransi, saling menghargai, bekerja sama dengan baik dalam hal kebaikan, ketakwaan, dan jangan sekali-kali kita bekerja sama kompak dalam hal permusuhan, dalam hal pertikaian, dan dalam hal kebohongan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau tolong menolong dalam hal dosa, perbuatan kebohongan dan sebagainya. Wal 'udwan dalam permusuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah kira-kira pesan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus betul-betul dengan nuansa yang sekarang ini semakin dekat pemilihan umum, ya, pemilihan presiden di tahun mendatang, tinggal beberapa bulan lagi. Yuk mari kita betul-betul jaga kerukunan, kedamaian ini, kekompakan, kita jaga iklim sehat dalam perbedaan pendapat dan sebagainya, agar umat Islam ini tetap kompak bersatu. Persatuan itu adalah kekuatan, dan kekuatan itu, persatuan itu merupakan bagian dari wujud nilai-nilai iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian, semoga bermanfaat khutbah pada siang hari ini dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebersamaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.